Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di podcast Bicara Pelayanan, tempat kita membahas isu-isu terkini, inovasi dan juga pelayanan publik. Saya Arindra Manta dan hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna nih dengan salah satu senior kita, pegawai yang telah lama berkontribusi di instansi ini. Tema hari ini kita akan membahas menjaga relevansi dan juga daya saing di instansi publik, khususnya Kementerian Kesehatan ya. Telah datang bersama kita narasumber kita. Terima kasih sebelumnya Bapak Ahmad Suryaman, APTQ RMH, Auditor Ahli Pertama Inspektorat 4 Kementerian Kesehatan. Saya mulai dengan pertanyaan yang cukup mendasar ya Pak. Menurut Bapak nih, bagaimana sih masyarakat itu melihat citra instansi kita saat ini di masyarakat tuh, citra instansi kita seperti apa sih? Bapak? Secara umum dulu ya, Kementerian Kesehatan baru nanti kita izin. Banyak sih parameter yang bisa kita lihat atau bisa kita gunakan. Tapi kalau concern saya karena ada korupsi, jadi kita bisa lihat dari angka atau skor indeks integritas dari tahun ke tahun itu Kemenkes sebenarnya terakhir meningkat gitu. Pernah terpuruk terus sedikit demi sedikit naik. Terakhir kita di 2024 dari 72 ke 77 itu perjuangan luar biasa gitu ya. Harapannya kedepannya meningkat lagi karena angka aman itu di atas 78. Nah, dari situ bisa kelihatan bahwa karena survei tadi itu komponennya internal, eksternal sama expert. Kalau internal itu pegawai Kementerian Kesehatan, eksternal itu pengguna layanan ataupun stakeholder kita, expert para ahli. Nah itu setidaknya memberikan kita suatu gambaran bahwa tingkat karena meningkat nih skornya, berarti eksternal maupun expert semakin percaya dengan Kementerian Kesehatan secara umum gitu ya. Sebagai salah satu indikatornya kita bisa lihat di hasil survei mengenai integritas KPK. Berarti yang lain juga bisa cek juga ya? Bisa, banyak indikatornya atau variabelnya. Kalau Ijen sendiri Pak? Kalau Ijen, untuk beberapa tahun terakhir KPK bukan hanya menerbitkan skor untuk Kementerian Kesehatan, tapi juga menerbitkan skor bagaimana skor per masing-masing unit utama. Ijen seperti apa, SDMK seperti apa, Parmalka seperti apa. Hanya saja kalangan terbatas yang mengetahuinya, karena mungkin ini digunakan untuk para pemangku kepentingan, para pimpinan ya, misalnya mungkin yang hanya ditujukan pada pasien saja gitu. Jadi TL-nya dipimpin sama beliau gitu. Nah, teman-teman sebenarnya bisa juga untuk bisa mengetahui per masing-masing tadi, cuma memang harus minta izin terlebih dahulu, bukan nggak diizinkan gitu. Hanya harus dikasih akses terlebih dahulu. Oke, menarik ya, baru segmen pertama nih. Lanjut segmennya berarti sekarang inovasi dan adaptasi. Sekarang kan kita masuk ke masyarakat itu yang semakin kritis ya Pak. Dari banyaknya inovasi yang sudah ada, menurut Bapak, inovasi paling berdampak apa sih yang pernah dilakukan instansi ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat? Saya nggak hafal, banyak banget mungkin karena kenapa adanya inovasi itu kan mau dibilang mandatory ya. Kenapa mandatory? Karena tiap tahun Menpan itu menilai inovasi terkait dengan akuntabilitas kinerja ataupun inovasi layanan publik gitu ya. Itu nanti jika ada satu kerja yang punya inovasi, maka dia bisa mendongkrak nilai SAKIP. SAKIP itu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, cuma nggak segampang itu ketika satu kerja sudah merancang atau mendesain suatu inovasi itu dinilai. Ijen sendiri bisa jadi dari beberapa inovasi yang diusulkan tidak semuanya diakui. Dipropos iya, tapi diakuinya enggak. Saya kalau di Kementerian Kesehatan ada satu sehat gitu yang tadinya nggak ada loh, bener. Kita masih bingung, data nggak terintegrasi se-Indonesia, tapi dulu pernah ada EHC gitu ya ketika COVID. Sekarang di take down hanya ada satu sehat, itu udah prestasi luar biasa. Ada LMS, dulu nggak ada LMS loh, bayangkan. Nah itu untuk Kemenkes ya, saya kira itu sebagai salah dua contoh yang bisa nikmati hasil sekarang. Mungkin yang menonton saat ini juga sudah salah satunya nikmati satu sehat ya. Office, kinerja, HUT itu udah luar biasa. Betul, sangat-sangat bermanfaat. Selanjutnya nih Pak, ada nggak sih kolaborasi strategis yang dilakukan dengan pihak luar yang membantu meningkatkan daya saing kita yang mau tahu? Banyak banget ya, banyak banget. Kalau di luar itu mungkin saya nggak kompeten untuk ngomong. Tapi kalau misalkan bilang Ijen sendiri mau nggak mau kolaborasi
bukan karena core value kolaboratif ya, tapi memang dari dulu pun harus berkolaborasi. Nah, kolaborasi yang izin aku kan sesama apa ya, aparat pengawasan, mungkin bisa dengan APH ataupun dengan sesama auditor kalau kita yang saya ketahui yang sudah ada itu dengan BPKP, dengan BPK, kalau dengan KPK diperbarui terus MOU maupun PKS-nya dengan LPSK. Mungkin teman-teman udah tahu dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kita juga masih ada MOU PKS dengan mereka dan banyak lagi sih. Kenapa harus ada kolaborasi? Ya kalau nggak kolaborasi capek ya. Dengan ada kolaborasi banyak yang bisa kita take and give ya. Kita memberikan apa, kita dapat apa. Seperti itu kan. Wah. Jawabannya sangat penting ya. Terakhir nih Pak. Alhamdulillah. Ujian ya. Nah, menurut Bapak nih selama sudah berapa tahun Pak di sini? Dari 2010, berarti udah mau 15 tahun ya. Menurut Bapak budaya kerja kita yang saat ini nih khususnya sudah mendukung inovasi dan pelayanan prima belum? Seharusnya iya ya. Ya kan penerapan core value itu di semua unit utama termasuk IC, termasuk yang 3 aspek utama itu ya. Apa eksekusi efektif, kemudian apa namanya pelayanan unggul sama cara kerja baru, akses senantiasa mengobrolkan itu. Dan kalau saya kepo-kepo dikit, mereka hampir tiap minggu atau tiap bulan ditantang inovasi apa-apa. Saya kira di semua inspektorat itu demikian ya. Ditanya apa inovasi yang mau dilakukan gitu. Di tingkat pimpinan juga mereka punya ada program perubahan proper. Biasanya kalau Pak Togu sendiri di inspektor 4 dengan GPG-nya untuk public governance. Kalau itu propernya Pak Togu itu bentuk inovasi. Dan yang kerennya itu bisa jadi belum ada di kementerian lain, dan Kementerian Kesehatan sebagai pionir GPG di bidang kesehatan itu yang digagas programnya Pak Togu. Wah keren. Itu Pak Togu ya menurut saya ya. Berarti kita salah satu pionir ya. Udah segitu aja nih Pak. Aduh terima kasih banyak ya Pak Ahmad atas insight dan pengalamannya. Ilmunya ini kalau saya gali terus ini sampai pulang malam 2 hari 2 malam nggak habis deh kayaknya. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi untuk ASN semua, khususnya generasi muda untuk terus berinovasi dan juga menjaga integritas di pelayanan publik. Untuk sobat ASN semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bapak.